Oke, selamat malam teman-teman. Saya Darto dari Jangan Tolali TV. Kali ini saya kedatangan perempuan-perempuan cantik, Wow. hanya cantik tapi juga Oh. berisik ya. Jadi ini doang ketawanya juga ya. Tapi nggak apa-apa, ini seru-seruan aja, nggak apa-apa. Jadi ini nggak ada formal-formalan. Jadi kita dan ini bukan wawancara ya, tapi kita ngobrol gitu kan. Jadi gini teman-teman, saya ini kalau liputan itu kadang-kadang nggak tahu ya teman-teman tuh peduli nggak nih sama perempuan-perempuan cantik ini. Kalau saya sangat Peduli peduli banget dong. ya. Jadi jumpa pers tuh kalau nggak ada mereka pasti nggak seru dan pasti nggak rame gitu kan. Asik. Jadi Hampa-hampa ya. hampa betul. Nah, apa namanya? Kadangkala ya saya melihat ya kan walaupun dia punya MC yang untuk media ini karena juga khusus ya, spesial ya. Jadi banyak mungkin penyiar radio ya jadi MC untuk wartawan tapi kadang-kadang nggak berhasil ya. Tapi mereka ini luar biasa ya. Jadi saya misalnya dikerjain sama Eva cuman kicep-kicep doang, nggak berani ngomong apa-apa. Itu orangnya sadis banget tuh kalau ngerjain gue. Atau mungkin Tera juga dengan senyum-senyumnya gitu kalau Om Darto ada yang mau ditanyakan gitu kan. Kalau manggilnya Pak Ade biasanya kalau oh gue. ya Pak Ade benar. Terus Jessica juga sama gitu kan. Nah biasanya kalau udah mati angin biasanya gue yang jadi sasaran gitu kan. Nggak ada yang nanya ya. Nah, Wiwit juga sama nih Wiwit nih kalau di Smart Friend gitu kan. Kalau udah ini wah ini pasti tanyanya pasti susah nih gitu. Biasanya suka gosok-gosok Pak Joko Ibrahim ini kan. Nah, ini gue sampai udah depresi kalau Pak yang nanya adalah Mas Darto. Ya Allah, katanya pertanyaannya berat sekali kayak ujian tingkat akhir ya. Nah inilah sebenarnya. Jadi aku tuh pengen nanya apa sih perasaan kalian gitu kan kalau ketemu teman-teman media gitu kan. Jadi apa sih yang dipersiapkan gitu kan kalau kalian mau jadi MC gitu kan. Mungkin dimulai dari Eva dulu deh. Apa yang disiapkan Eva? Perkenalkan, saya Eva dari SD 02. Udah ambil rapat belum, Dek? Wah, udah aku naik kelas. Halo, naik kelas. Alhamdulillah. Kenalan dulu ya. Ya, oke. Perkenalkan, nama aku Eva Yolanda Adam. Jadi pakai Adam ya sekarang, soalnya Yolanda itu dangdut. Jadi untuk yang cewek-cewek boleh panggil aku Eva, untuk yang cowok-cowok boleh panggil aku sayang ya. Asik. Aku sih suka banget kalau misalnya lagi MC ya event-event gitu, terus ada medianya gitu ya. Kayak berasa ada temennya sih sebenarnya, karena aku biasanya MC sendiri kan, nggak tahu kenapa tuh, pasti sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada teman media, apalagi yang aku udah kenal, apalagi nih Opa Darto gitu, kesayangan aku, pasti aku langsung kayak adem gitu, yes ada dia gitu ya. Setidaknya kalau nanti ada Q&A atau mati gaya games gitu, aku udah tahu pasti ini orangnya yang mau aku bawa Om Darto. Pasrah ya. Geng-gengnya gitu. Terus ternyata aku baru sadar, ternyata begitu aku adem ada Om Darto deg-degan begitu tahu MC-nya aku. Panas dingin, udah urusannya panas dingin kan? Panas dingin, mesti gue. Tapi sebenarnya karena udah sering ketemu sama teman-teman media gitu ya, kita kayak udah berteman aja dan malah aku ngerasa teman-teman itu kayak ya udah kayak nemenin aku lagi nge-MC gitu kan. Malah beberapa ada yang suka, Pak, itu baju lu miring dikit. Iya benerin, Pak. Jadi mereka kadang menyenangkan banget sih, dan lucunya lagi kadang-kadang banyak info gitu yang mereka nggak tahu, terus udah acara selesai masih WA aku, jadi berasa aku tuh masih kerja loh itu di acara itu kan. Curhat ya Bu. Ember. Tadi bapaknya namanya siapa ya? Iya benar. Ya nggak, masih jawabin gitu kan di mobil ini. Tapi itu menyenangkan kok. Bahkan
ketemu nggak lagi event pun kita kayak ya udah kayak gitu, seru-seru. Bener. Oke. Kalau Mbak Tira gimana nih? Kayaknya mukanya Mbak Tira. Kakak. Kenapa ya? Mbak Tira gimana Mbak Tira? Ya, Aku kalau ini, jualan. Loh, apa sih? Agak-agak kalem nih kayaknya ketemu wartawannya agak Kelihatan yang paling tenang ya, Om Dato ya, dia ya. Iya. Gimana tuh? Apa ada persiapan khusus nggak? Kayaknya kalau ngomongin telco juga kayaknya udah katam banget ya sepertinya ya. Walaupun baca Q-card, pegang Q-card ya gitu. Apakah Q-card itu juga membantu juga atau mungkin seperti apa? Oh ya, kenalan dulu ya. Nama saya Tira Lundi. Kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenalan boleh makin sayang ya kan? Habis ini sayang boleh. Iya, ketemu sama Pak Dedarto ya biasalah di event-event press conference gitu. Nah, emang nggak tahu ya aku kalau teman-teman MC yang lain merasakan hal yang sama atau enggak. Nge-MC untuk press conference kalau di depannya teman-teman media itu bukan seperti nge-MC biasa, karena apalagi medianya misalnya kita nge-MC acara yang tekno gitu kan, terus ketemunya sama tech reviewer atau yang media tekno juga tuh, mereka tuh bahkan lebih tahu dibandingin kita yang MC sebenarnya, bener nggak sih? Ya guys, mereka lebih sangat detail gitu, even itu mau peluncuran produk atau apapun. MC memang dibekelin sama yang namanya Q-card. Kadang itu memang menjadi guidance kita. Tapi selebihnya yang paling susah buat aku ya tantangannya adalah gimana cara untuk mood-nya teman-teman media tuh tetap stay tune di acara itu, because I know sometimes mereka tuh juga ada due date, ada yang sambil buka laptop juga, ada yang serius sendiri juga, bener gak sih? Iya benar. Iya kan? Untuk sendiri gitu ya. Iya, nggak tahu lagi ngebayangin apa, ya kan? Nah, untuk get attention-nya mereka tuh it's not easy. Mungkin teman-teman MC yang lain juga ngerasain sih. Cuman karena mungkin sudah sering, terus akhirnya bertemu dengan teman-teman. Karena kan kalau sekarang brand rata-rata kalau kita acara tekno yang diundang juga media tekno gitu kan. Akhirnya orangnya akan itu-itu aja. Acara mobil yang diundang media otomotif kayak gitu. Akhirnya sering ketemu, akhirnya ya berteman seperti Pak Dedarto ini. Intinya sih sebenarnya gimana caranya buat bisa dapat atensinya teman-teman media sih. And I know it's not easy. Gitu. Susah nggak? Selebihnya ya sudah gitu membantu. Susah nggak kayak gitu? Aku sih ngerasa gampang-gampang susah sih karena teman-teman media lebih tahu lah untuk urusan tekno ya kan. Nah, yang susah tuh kalau misalnya udah bawanya experience gitu loh, Pak De. Keluar kota, bareng sama teman-teman media. Nah, itu tuh bener-bener harus ngejaga mood-nya mereka untuk tetap on track sesuai dengan yang brand mau gitu. Dan achieve apa ya KPI yang brand mau gitu. Kalau aku lagi nge-MC kok pada mangap aja sih. Lu pakai roknya kependekan, Eva. Tank topnya tadi kan bajunya benerin, Pak. Tank topnya keturunan. Soalnya lu udah bilang kalau yang laki panggil aku sayang, dia langsung mikir. Nah, kan gitu. Jahil Bang dia. Kalau ini Jessica gimana? Apa namanya? Cika Jessica dari Kobuzer. Amin rezekinya ya, jangan nasibnya ya. Iya. Apa tuh? Benar-benar Jessica. Pertanyaannya sama. Kalau Jessica karakternya gimana nih kalau sama media nih? Aduh. Ini hostnya ada co-hostnya ya, Om Darto ya. Kenalan dulu dong, seperti kata kakak-kakak senior aku ya kan. Oh, tua dong gue. Kalau gue seumuran. Kalau tak kenal maka tak sayang katanya. Kalau aku semakin aku kenal, ya aku maunya makin disayang. Kamu butuh kasih sayang ya? Oh, butuh banget tapi tayang zaman now kan. Kalau sayang sekali. Terus. Aduh, rasanya kalau ngeliat gak usah sama teman-teman wartawan tekno. Sekarang ketemu begini aja live streaming asli rasanya tuh kayak kangennya tuh kebayar banget. Bener gak sih teman-teman? Iya, dari banget.
Tapi Aku kalau sampai udah ditanya, standby kemarin loh make up. Ibu saking niat emang Ibu. nggak hapus ya. Cuman Maafin kalau aku secara ya. kalau secara pribadinya sih, memang yang paling utama ya seperti Tira ngomong tadi, challenge-nya itu memang adalah kalau secara knowledge pastinya teman-teman tech reviewer kan knowledge-nya lebih tahu duluan. Bahkan barang yang belum launching mereka udah review duluan. Cuman satu hal sih, ngerasain di dunia IT jadi MC-nya bertahun-tahun, ngeliat juga mereka bareng-bareng dari yang belajar sama-sama, malah jadi ngerasa kayak keluarga gitu loh. Kayak Eva ngomong tadi, pas dateng tuh bener-bener ngerasanya bukan kadang-kadang fokus ke eventnya aja, tapi bener-bener fokus pengen ketemu sama temen, ada siapa aja nih dateng nih kali ini. Karena kan sehari kan ada berapa event kan, terus bisa ngobrol-ngobrol bareng, ada hangout juga, dan bersyukur juga ada beberapa brand bisa ngajakin untuk traveling bareng kan, maksudnya dengan ada event keluar. Nah di situ makin ngerasa tuh kayak ada engagement gitu. Jadi pas lagi datang mau MC sama anak-anak tekno ya jadinya kayak rasa datang ke acara keluarga, terus ya udah buka acara aja gitu semuanya. Gitu deh jadinya. Gitu ya. Nah sekarang nih ini Wiwit gimana Wit? Ini Wiwit juga orangnya juga agak-agak karena kalau lagi gokil juga ini kan. Dia gurunya kita semua malah. Dan paling tua dong dari guru kalian. Bukan dan tua, aku biasanya jadi dewasa ya, Beb. Dan aku juga jadi pelengkap penderita nih kayaknya nih kalau di acara-acara. Pokoknya di sini Om Darto pemenangnya lah kalau di antara media ya kan. Kalau Tujuan udah ada utama kamu lah. tuh udah ada ikonnya gitu. Kalau nggak ada kamu tuh nggak ada maskotnya gitu kayaknya aku. Hampa gitu. Dan ambasador dong Ibu. Tapi emang bener. Sadar nggak sih kalau kita lagi datang ke suatu acara, sebenarnya MC di depan media itu adalah tantangan paling berat. Karena media itu kritis, media itu tidak mudah dekat dengan siapapun yang belum akrab untuk bercanda. Terus dengan media itu kalau misalnya kita bercandanya nggak asik juga. Apaan sih lo gitu ya? Nggak nyaman karena bukan tipikal yang. Tapi kalau udah enak banget itu udah asik banget dan nyaman banget, udah kayak keluarga tadi Jessica bilang emang benar. Dan tapi itu paling pelit tepuk tangan ya, benar nggak sih? Paling pelit banget kayaknya. Pelit banget sebenarnya. Jadi ada dua nih sebenarnya yang paling berat adalah bukan MC di depan CEO, bukan MC di depan VIP, tapi MC di depan media dan depan anak-anak TK itu berat buat gue karena itu challenge-nya gimana mereka harus fokus ngeliatin kita di depan dan nggak boring dan tetap stay. Gimana mereka nggak pegang gadget untuk update apa-apa terus dan nyuekin kita, gimana mereka bisa nanya walaupun ada 1-2 pertanyaan, alhamdulillah ya kan. Nah itu gimana ngebuat itu tuh perjalanannya panjang karena di awal-awal dulu MC depan media tuh aku juga masih kaku banget. Dari zaman dulu pertama-tama, aduh ini mesti gimana nih, kadang-kadang kalau bercanda apaan sih, kayak mukanya responnya dulu awal-awal pertama kali MC kalau depan media mau so asik juga. Aduh kayaknya gue salah deh tadi ngomong gitu, kayaknya mukanya nggak enak apa gimana gitu ya. Nah tapi ternyata pas udah deket, ternyata pas udah bertahun-tahun sama mereka, jadinya kalau event-event apa preskon, oh yaudah gue aman, gue kayaknya udah ngerasain, oh yaudah deh nggak deg-degan seberat yang lain, bener nggak? Akhirnya ngerasa di happy banget, soalnya momen biasa datang ke acara preskon malah pengen datang duluan karena tadi Jessica bilang, pasti pas lagi makan-makan kita juga ikutan makan nimbrung sama mereka. Ngobrol akhirnya. Bener nggak? Orang kalau event-event lain kan kita pasti, apalagi kalau acara gala dinner kita nggak mungkin muncul. Tapi kalau acara preskon kita bisa muncul pada saat lagi voice over makan, kita ikutan makan, gabung sama mereka. Caranya jadi santai banget, bener kan? Bener banget. Itu buat kita jadi tenang. Jadinya pas mengawali acaranya tuh lebih santai karena udah ngelihat ada Mas ini, ada Mas Dimas, ada Mas Darto, oh ada Om Darto, oke deh, tandanya kita udah disupport sama mereka. Jadi sebenarnya selama 3 bulan ini tidak nge-MC preskon sama sekali tuh rasanya rindu banget, kangen banget berat mereka ya kan? Ya. Kangen banget. Benar. Kini kita nih lagi di komen ini sama My Harry SW dari Surabaya nih. Jadi, Hai Mas Heri. Halo. Pada kenal kan ya. Jadi yang dari Surabaya gitu. Nggak, coba deh lihat di YouTube. Iya. Dia kemarin nanyain Cika nih. Jessica William tuh Cika itu bener ya? Iya Mas, aneh.
Dia bilang ada satu lagi MC apa gitu di acara Oppo gitu. Wah, acara Oppo apa ya? Gue lupa lagi juga. Bukan Oppo, Vivo gitu kan. Kita boleh nyebut merek lah, nggak apa-apa. Boleh lah. Boleh. Oke. Jadi nggak oke. Nah, apa namanya? Tadi disinggung sama Wiwit gitu ya. Jadi pernah nggak kalian punya pengalaman gitu kan ngejok? Aku sih terus terang kalau kalian ngejok tuh aku pasti ketawa ngakak gitu kan. Aku ketawa kalian. Ya kan? Atau pokoknya lucu lah gitu kan, atau mungkin aku tempalin juga gitu kan, kita main bully-bulian tuh kan untuk rame gitu kan. Pernah nggak kalian kena batunya gitu kan, ngejok terus tiba-tiba wartawannya marah gitu kan, apa yang harus kalian lakukan gitu? Iya benar. Pernah nggak gitu? Pernah. Teman gini ya, jadi aku tuh kan udah nge-MC dari angkatannya Om Darto ya. Tuh kan. Jadi 20 tahun ya, Mak. Dari jauh nyaman berdiri nih jangan-jangan. Dari diri terus duduk lagi. Jadi kalau angkatannya Om Darto itu mungkin waktu itu gadget nggak terlalu kayak sekarang kali ya. Jadi sekarang kan teman-teman media sekarang baru-baru gitu, kayaknya mereka lebih gadget freak gitu. Jadi orang mau ngomong juga mereka cuek gitu ya. Nunduk ya biasanya ya pas di acara ya. Apalagi pas sudah tahu Eva udah kawin, udah langsung nunduk aja gitu. Udah. Nah, waktu pertama kali aku nge-MC media itu ketemu Om Darto itu di XL kan? Iya, betul. Nah, itu tuh semua angkatannya Om Darto tuh mereka manner mereka tuh tahu mereka harus duduk di situ, terus mereka nonton gitu ya. Terus nanti simak ya. Dan mereka pakai tangan ya, masih nulis gitu. Masih banyak yang nulis atau masih rekam gitu. Iya, benar rekam. Benar. Masih rekam gitu. Terus kalau ngeliat MC tuh kayak lihat artis gitu, kayak wah gitu, nih namanya siapa, terus foto gitu. Jadi kita juga ngerasa kayak gila, gue keren banget nih jadi MC. Karena habis MC kita foto kan biasanya, kayak Mbak Eva gitu kan. Nah, begitu masuk ke era kalau nggak salah 2015-2016. Yang millennials ya. Ya kan, di situ udah mulai anak buahnya Om Darto lah yang dikirim. Ini siapa gitu. Nah, itu tuh mulai deh tuh ada challenge. Ya, justru itu ada gap kalau mau bercanda tuh mereka bisa yang aduh tua banget sih bercandaannya gitu. Oh, ketahuan umurnya. Ya kan? Ada. Itu paling nggak enak gitu, dalam hati lo belum gue pacarin aja lo udah gitu gue ngeri tantangannya emang. Tapi memang beda sih yang sekarang. Tapi kalau aku sama teman-teman Om Darto dulu, kalau sebut namanya banyak ya Om Darto ya, itu tuh semua itu gue belum ngomong aja mereka udah ketawa gitu, kayak ngeliat muka gue tuh udah wah gitu, belum ngomong gue bilang gitu kan. Udah gereng. Apalagi kalau udah bawa Asmuni ya. Itu trademarknya Eva Yolanda banget itu kan, bawa Asmuni kan. Body Syahrini, wajah Asmuni. Begitu anak sekarang nggak ada yang tahu siapa Asmuni. Mereka langsung ketahuan angkatannya ya, krik-krik gitu ya, krik-krik. Gitu langsung. Oh ya, satu gitu kan. Paling kayak gitu-gitu sih yang wajah mereka tuh bisa kayak gitu. Makanya aku tuh suka bingung ya, apa sih yang salah dari anak-anak yang sekarang gitu, kok bisa mereka nggak ada rasa bahwa kita tuh kerja loh gitu ya, MC tuh kerja loh, bukan gue juga kalau nggak kerja juga gue nggak mau kok so akrab sama lo gitu ya, karena gue lagi ya nggak sih, kita peres ya Mak, ya kan? Iya kan, jadi ayolah kerja sama aja lah, lo tinggal ketawa aja lo kok susahnya gitu. Eva udah mulai naik hitam deh. Tinggi, tekanan darah mulai tinggi nih. Bukan, sebelum dia ngacak-ngacak mungkin pindahin ke yang lain aja dulu. Atau mungkin kalau Cika dengarkan jeritan hatinya. Kalau dia sih ngomel kayak apapun kita ketawain aja gitu kan. Dia ketahuan deh kapan dia moodnya lagi naik gitu. Nah kalau ini kalau Cika kan kadang-kadang kan tenang. Wiwit juga kadang-kadang juga dia kalau lagi semangat banget gitu kan. Nah kalau tenang-tenang menghanyutkan ya. Nah, kayak gini punya pengalaman nggak Cik?
kamu Cik, apa namanya, tiba-tiba di-BT-in gitu kayak Eva gitu kan. Lama-lama Eva juga bilang, Sebenarnya kalau "Gua nggak sampai mau dulu." kalau di-BT-in sih ya puji Tuhan nggak pernah dan Belum. jangan kali ya. Cuman mungkin kan ada juga ya yang orang mungkin lebih ekstrovert gitu, nggak demen ditembak langsung gitu. Nah, tapi habis itu biasanya sih aku ngalaminnya ya udah setelah off air-nya atau misalnya setelah kelar eventnya nyamperin terus kita ngobrol bener-bener. Kadang kan orang ada yang nggak suka pas lagi di on stage itu atau lagi kita eventnya ditembak atau kita ajak bercanda, tapi pas lagi di off air itu beda banget ternyata. Nah, pas udah kenal baik, nah baru tuh beda. Cuman memang jadi challenge banget di situ. Karena bener banget yang Eva bilang sekarang, beda banget angkatan yang dulu, anak-anak teknonya sama yang sekarang. Kalau anak tekno sekarang, kayak ngerasanya tuh, gue lebih ngerasanya gini, kalau yang dulu tuh eventnya sendiri tuh ditungguin gitu. Eventnya dengan semua kemeriahannya, package-nya, MC-nya, acaranya. Kalau sekarang, udah diburuan. Itu harganya berapa, kontennya berapa, terus apa kelebihannya, udah kelar, that's it gitu. Iya benar. Yang selalu gue rinduin tuh kalau sama anak tekno dan juga anak media lainnya ya, kalau abis selesai Om Darto nih, pasti tuh kita nggak pernah langsung bubar. Bener nggak? Benar. Abis selesai event tuh pasti Ngobrol-ngobrol kita ya. ngobrol. Iya. Itu tuh yang selalu bikin ngangenin. Jadi itu makin akrab. Cuman ya memang kalau Eva bilang juga sama. Kalau yang sekarang ya memang mungkin kayaknya milenial kan harus irit ya, irit waktu, irit budget semuanya. Jadi cepet gitu maksudnya. Gitu. Nih kalau Wit kenapa Wit? Apa namanya? Dia juga pernah curhat nih kayaknya. Tapi nggak usah di sini kan. Nah, dicurhat ya kan, dicuekin atau mungkin di-BT-in sama wartawan. Dia ngomong sama aku gitu kan. Nah, masih manusiawi lah gitu kan. Nah, gimana Wit? Ya, mungkin sekarang sih udah jam terbangnya udah tinggi ya. Nah, bisa cuman gimana caranya melalui mengantisipasi masa-masa sulit itu gitu kan, mengimunisasi, mentransmigrasi, memvaksinisasi. jadi pasti pernah lah ya, kan nggak semua momen itu bisa lancar, nggak semua acara kita bisa ngejalanin semuanya smooth aja, enak aja. Ada momen mana nemu moodnya, kitanya juga mungkin nggak lagi asik banget ngebawainnya, padahal udah berusaha, tapi dia juga lagi moodnya nggak asik. Pernah lah nemu, aku lagi bercandaan gitu, misalnya sama salah satu teman-teman. Nah, kebetulan dia mungkin belum akrab banget sama aku kali. Jadi yang lain tuh udah biasa bercanda, udah apaan sih Wit gitu-gitu. Kalau yang gini, apaan sih Mbak gitu. Terus aku langsung gini, iya Allah jangan marah sih, gitu aja sensi banget kamu, nggak mau tuh akrab. Aku beraga aja gitu. Kamu masih marah tuh sama aku kasih hadiah deh, kamu hadiah apa? Aku gitu aja udah ngeles, sampai akhirnya dia ketawa gitu. Sampai akhirnya aku ajakin games. Kalau dianya juga masih nggak nyaman, ya pasti aku akan stop. Tapi kalau dia masih lama-lama dia udah ngerasa nyaman, akhirnya jadi deket. Yang tadinya bete, mungkin besokannya dia udah tahu aku dan udah malah jadi akrab ya. Jadi akrab biasanya, dan alhamdulillah bisa terlewati. Sebenarnya sih kalau sekarang sih alhamdulillah ketemu teman-teman orangnya udah itu aja ya nggak sih? Iya. Pokoknya rata-rata itu aja dan mereka nice banget. Cuman kalau aku lihat dari zaman dulu pertama kali MC sama teman-teman media, itu yang paling menyenangkannya tadi Jessica bilang, itu kalau ada traveling nginep atau nggak ke rame-rame, terus kita keluar kota, ya ampun itu tuh benar loh, lebih seru daripada sama teman-teman sendiri. Karena kita tuh yang ngalamin yang benar susah seneng bareng, yang naik pesawat bule bareng, terus yang dapat uang keluar ya kan, 300.000 girang banget bareng-bareng. Ya kayak gitu pokoknya, kita yang makannya kulineran bareng, terus ke pantai, terus foto-foto, terus yang aduh kita besok harus bangun pagi banget nih Mbak Wit, jam berapa? Udah jam 6 harus standby, ya Allah ngantuk banget kali, emang harus banget di pulau itu. Ya udah sih nikmatin aja. Jadi ya udah akhirnya sama mereka tuh jadi ngangenin banget. Tapi sekarang udah jarang banget sih event-event yang aku bisa keluar kota bareng sama teman-teman media. Lebih sering ya mungkin karena ya lebih saving banget kan, cuma di event acara udah selesai.
Kalau zaman dulu tuh banyak banget brand yang sampai 3 hari, iya nggak sih? 2 hari, terus keluar kota, sampai ke Bangka Belitung, sampai ke Bali. Itu tuh malah lebih kayak lebih seru dibandingin dengan aku traveling sama teman-teman aku, karena aku emang nggak pernah traveling sama teman-teman aku. Travelingnya udah dibayar Eva, ajak Eva, Tira. Parah. Bu, ayo Bu, kita kemana Bu? Ayo. Kita nggak pernah traveling bareng, Tira. Kamu jangan halu. Puncak Monas yuk. Om Darto, itu kode Udah loh. dibuka. Bela-belain ninggalin keluarga itu karena kerjaan doang, bener nggak? Yes. Karena mama nih, banyakan mama semua nih di sini. Kode tuh kode. Habis Nah, sekarang kayaknya kita emang nggak bisa keluar kota pun, nggak bisa keluar rumah pun. ember. Ini Tira juga kadang-kadang juga orangnya kan nggak begitu heboh ya. Masa sih? Tira Emang yang dia kalem biasanya. Dia Gue nggak tahu, enggak kalau di telco kayaknya dia nggak terlalu ini, nggak kayak Tira Udin, yang mana sih yang kayak kalem yang itu? ada gitu kan. oh dia karakter yang dia bentuk emang wise, Iya, smart, dan iya. Elegan. Nah itu gimana? Padahal Menghadapi teman-teman media yang unik ini gitu kan, sehingga mereka juga ya ini juga penting ya. Kayak setahu aku sendiri kan kadang-kadang kalau lihat ada MC apa baru gitu kan, ini orang banyak ngomong banget, udah ngomongnya salah gitu kan, banyak ngomong gitu kan, anak-anak itu suka ngomongin di belakang gitu kan. Mau digigit gitu ya Om? oh ya suka pada gosip gitu. Kalau aku diganggu, emang iya tahu. Oh, ada Mereka kadang suka julid loh. Ada grupnya, kamu kebayang nggak kalau kita juga diomongin? Ternyata Terus mereka gimana? tidak hanya mereview techno, tapi review Iya. juga para MC. MC-nya juga di review gitu kan. Ini Iya benar. Itu nah, ya. supaya ngadepin seperti ini. Om Sama Darto Tira, ya, aku ya. Coba Tira yang bijaksana, coba Tira menjawab. Silahkan. Kalau teman-teman media mungkin karena basically Tira sebelumnya udah di media juga, jadi sempat udah tahu karakter teman-teman media gitu. Istilahnya kalau boleh ngomong sedikit agak nyeleneh tuh, teman-teman media tuh emang agak belagu sih. Bener nggak Om Darto? Besok tadi pakai lagi lo jadi MC lo. Kan akhirnya gue gak keluar dari pakem kalemnya ya kan. Enggak maksudnya gini. Keluarin. Aku paham itu karena memang mereka menguasai, karena kan media tuh biasanya sudah membentuk klasifikasi sendiri gitu kan. Tekno, otomotif, atau memang ada juga media yang universal gitu semuanya. Umum, betul. Nah, ya karena mereka sudah spesifik, jadinya mereka memang sangat menguasai itu. Nah, kalau misalnya bercanda sama teman-teman media, mungkin kalau aku karena pendekatannya sama-sama ngerokok bareng, biasanya gue suka ngambil colongannya kayak gitu loh. Jadi sebelum acara mulai tuh udah ngobrol dulu atau enggak ngajak ngerokok bareng. Ya kalau keluar kota juga kayak gitu kan, ntar ngajak ngobrol dulu sebelum kenalan. Jadi kalau sama teman-teman media tuh kayak lo mengenalin diri lo dulu deh sendiri gitu loh. Kenalin. Iya kan, bener gak sih? Karena karena kan kita kalau nge-MC presscon itu cuma berapa orang sih? Paling banyak 25, 30, 50 paling banyak ya kan. Jadi engage-nya tuh benar-benar harus kenal dulu gitu. Biasanya aku kalau misalnya baru belum tahu orangnya, ntar aku samperin, kenalan gitu kan. Dari media mana, apa. Ya peres-peres dikit walaupun gue gak bisa peres sebenarnya orangnya. Ya udah akhirnya dari situ mau nggak mau ya kan, mau nggak mau, betul, karena ya supaya kenal, jadi nanti ketika kita masuk ke stage atau menyapa mereka nggak yang ngeliatin kita dengan muka aneh, siapa sih nih orang gitu. Pendekatan aja sih kalau menurut aku, lebih ke pendekatan aja ke mereka semua. Nah, sebenarnya bukan belagu kok teman-teman media. Coba Om Darto sendiri sekarang coba jawab pertanyaan aku. Gimana rasanya ngelihat MC coba? Penting gak sih sebenarnya MC menurut Om Darto? Menurut Anda sebagai media senior papan atas seantero. Tenang. Aduh, miring di gue nih. Tenang. Jadi gini, kenapa tiba-tiba aku juga kemarin sempat mikir gitu, kayaknya kalau gua ngumpulin MC ini kayaknya seru juga ya. Kalau aku sendiri memang dalam liputan itu memang ada 3 pilar ya. Maksudnya
narasumbernya gitu kan, MC-nya gitu kan, terus kemudian juga kita sebagai media sama PR. Ya, Iya kan? benar. Kirain door prize-nya, kirain door prize. Itu bonus. Tergantung nasib gitu kan. Dan gue memang tidak dibiasakan datang ke acara ngarep door prize gitu kan. Jadi memang. Tapi door prize itu datang sendiri ya. Jadul banget gitu ya. Jadi jadul banget gitu kan. Mungkin nggak kayak anak-anak sekarang door prize-nya apa nih gitu kan. Tapi ya itu akhirnya tiba-tiba dapat. Secara kan angkatannya Om Darto itu bukan door prize tapi jale loh. Wah, ini. sampai miring kamera handphone gue. Jadi makanya kadang-kadang suka sedih juga gitu ya kalau tiba-tiba ya tadi kan Eva juga pernah bilang, jadi kita tuh kerja loh gitu kan, jadi hari iya memang sih gitu kan. Kadang-kadang juga kalau mungkin kalian juga harus tahu ya, kadang-kadang penampilan terus cara bicara. Benar. Itu juga jadi review. Aku tuh memang sering diminta oleh beberapa vendor untuk kayak semacam, toh menurut lu MC yang enak yang mana nih gitu kan? Jangan yang itu rese tuh gitu kan, ngomongnya kadang-kadang ngomongnya banyak tapi banyak yang salah gitu kan, atau spelling kayak gitu kan. Kalau aku seperti itu, tapi kalau aku udah deket gitu kan, oh iya tuh itu orangnya heboh tuh, cocok banget tuh, nggak apa-apa tuh dipakai aja tuh gitu kan, dipanggil aja lagi gitu. Nah termasuk juga aku suka diajak ngobrol sama teman-teman PR gitu kan, kira-kira kalau memang ada juga sih teman-teman kalau ada PR yang memang ya dalam tanda kutip rese gitu kan, atau mungkin ya kita kadang-kadang suka ngomong gitu kan. Jadi kalau kalian tiba-tiba gak ada manggil-manggil gue, lu siap-siap aja, jangan aja gue di review sama wartawan ini gitu kan. Nah kenapa aku juga nggak tahu tiba-tiba milih kalian tuh, memang kalian tuh populer gitu di mata teman-teman. Kita di majalah populer. Bisa langsung kirimkan alamat. Karena kami ingin bawa bendera, terima kasih atas pujiannya. Sebenarnya ada beberapa yang aku ajak juga, tapi nggak, yang cowok juga ya, cowok juga kayak apa, Henry aku ajak, dia lagi nggak bisa. Iya dia nggak bisa lanjut lagi, dia tadi habis sama dia lagi lanjut lagi ada. Siapa Mas Wibowo siapa? Bareng siapa yang? Tommy Prabowo. Mas Tony juga aku ajak, dia juga memang lagi nggak bisa. Sebenarnya kita pengen mengcompare gitu kan. Sebenarnya teman-teman tuh sukanya MC cowok apa cewek sih gitu kan. Kalau cowok kadang-kadang sih. Nah ini saya mau nanya kalian nih, kalau penampilan penting nggak sih kalau kalian nge-MC di depan wartawan gitu kan? Apa cuma biasa aja gitu kan? Kalau aku sih ngeliat kalian tuh kayaknya kalau lagi nge-MC ya heboh banget gitu ya. Heboh ya. Bajunya itu disesuaikan sama siapa yang nanggap gitu ya, maksudnya yang ngajak. Nanggap boleh kali ya gue. Wiwit pakai baju merah gitu kan, terus mungkin nanti yang ada yang pakai baju biru disesuaikan, ada yang pakai siapa baju orange. Gitu, ayo kan. Siapa biru. Yang orange tadi yang bilang pertama ya. Baju hitam gitu kan, itu penting nggak sih bagi kalian kayak begitu tuh di depan apa namanya? Ya bagian dari performa lah, benar nggak sih kalau kayak gitu? Kamu nanya siapa? Yang mana dulu? Ya, gue pengen yang ini dulu, yang paling pendiam dulu deh, biar kita sama ini nih, sama Tira. Oh kirain gue. Soalnya dia ini gue minum kopi dulu deh Pak. Jadi pakai HP nih, jadi nggak bisa ambil semuanya, gue harus swipe dulu ke kiri gitu kan, baru kelihatan gitu kan. Ini kita kan berlima nih, jadi kalau biasanya pendiam biasanya keluar dari frame gitu kan. Jadi gimana nih Mbak Tira? Gue emang pendiam sih emang. Kalau dibayar baru gue ngoceh emang. Udah lama nggak dibayar ya Bu? Veterannya baru jalan ya Bu. Veteran baru jalan ya Bu. Penampilan terus kemudian juga kostum gitu kan, itu diwajibkan juga nggak sih sama si PR itu yang ngajak gitu, lu pakai baju harus pakai baju ini ya, harus ini ya dandanannya, enggak seperti itu nggak sih? As a profesional ya harus tampil juga secara profesional, itu satu sih. Kalau
kalau aku prinsipnya. Nah, kalau misalnya warna baju atau bajunya harus kayak gimana, biasanya itu tergantung dari permintaan brand ya. Biasanya teman-teman MC ya, brand biasanya gue maunya bajunya temanya ini, warnanya harus ini, nggak boleh pakai warna kompetitor. Terus ya that's it gitu. Penampilan sih sebenarnya penting karena biar gimana pun kan kehadiran MC itu selain suara, wujudnya dia itu menjadi mendapatkan perhatian dari audiens atau enggak gitu. Benar. Itu sih kalau menurut si pendiam ini. Aku diam-diam tuh kadang suka nyakar loh. Hati-hati loh. Diam-diam menghanyutkan loh. Kalau Wiwit gimana, Wiwit? Aku kalau zaman dulu kita cuma ditanya bajunya warna apa, sama dikasih tahu oke, nanti dress aja ya Mbak, atau enggak pakainya satu set aja, misalnya blazer sama celana aja ya, atau enggak pakai atas bawah atau enggak kemeja. Tapi kalau sekarang udah mulai banyak ngatur, jadi sekarang lebih kayak kirimin foto dulu. Terus kalau kirimin foto banyak request ya maunya beberapa foto, bener nggak? Kirimin foto lain minta option lagi, yang itu ada lagi nggak yang atasannya yang kayak gini. Lama-lama berasa ada booking di rumah saya. Kayak begitu, dan kita kalau MC preskon tuh satu kan tetap enak ya, tadi dibilang ya tetap enak buat dilihat, ya secara ya kan kita kan udah usia-usia remaja seperti ini ya, kalau nggak didandani mana dong. Kurang menarik gitu kayaknya ya kan, kalau polos-polos kudu demplon gitu kayaknya ya kan. kudu heboh gitu kayaknya. Bulu mata tuh walaupun cuma streaming di rumah aja bulu mataan semua kan yang ada di sini ya kan? Benar. Enggak, aku maskara. Oke. Nah, setiap MC tuh karakternya emang beda-beda sih, dari stylenya, dari kayak dia mewakili diri dia sendiri sih. Kalau menurut aku emang ngaruh banget. Kayak kadang brand aja bilang, aduh jangan pakai dia deh. Waktu itu gue masalah tuh kostumnya itu sering banget. Disuruh pakai baju apa dia nggak proper banget, kayak kurang rapi atau nggak gimana. Nah, aku nggak mau dong sampai ada amit-amit, jangan sampai klien tuh kecewa sampai ngomong gitu ke, aduh MC-nya gimana sih kostumnya, itu kan jadi nilai minus banget buat kita, karena kita emang udah dibayar, kita package-nya adalah dari penampilan, dari cara kita ngebawain acara, sampai cara kita bisa nyelesain kerjaan dengan lancar. Jadi paling poin penting adalah penampilan kalau menurut aku. Sampai kadang-kadang belain beli baju satu hari sebelum event karena warnanya nggak punya, atau nggak bela-belain gue nyari kalau, iya kan? Karena baju-baju yang susah tiba-tiba yang warnanya pastel, biru pastel, tapi jangan terlalu elektrik ya mak, buat lu nyarinya di mana, harus bela-belain nyari kemana, dan itu ini keseksian deh kayaknya, yang nggak terlalu kebuka, gaun yang ketutup. Ini gaun apa gamis sih, saya agak bingung. Tapi ya udah bela-belain, kliennya mau gitu, nggak mau kebuka bagian sini. Oh ya udah gaun yang ketutup, jadi harus jahit kan, dan kadang-kadang ongkos jahit lebih mahal daripada kehidupan saya ya kan. Belum beli bahan, tapi ya gitu kadang-kadang bela-belain, ya ampun ini sayang banget. Bahkan teman-teman MC pakai banyak yang akhirnya meng-hire makeup artist buat membuat proper lagi biar lebih kece. Kalau aku sampai sejauh ini sih masih makeup sendiri ya, lebih ke hemat. Lebih ke makeupnya buat Mbak Queen, giliran Mbak Queen mau nyanyi, gue pakai makeup artist. Gue seumur-umur 20 tahun MC gak punya makeup artist, parah. Jadi makeup sendiri kalau aku masih, tapi teman-teman MC lain emang terlihat lebih kece karena mereka emang sampai rambut, hairdo semua. Niat kalau menurut aku ibu tuh bisa semua, makeup dan hairdo ibu bisa. Karena ibu multi talenta. Betul, ibu ngekonde-konde aja cepol bisa lah. Gue cepol jadinya cepolan itu Mbak Solaria. Training dong. Nah, iya kan kadang-kadang itu kan tadinya MC niat banget dong, dari budgetnya dia siapin lagi buat makeup. Kebayang dong, belum makeup, belum buat transport, belum buat baju. Jadi emang itu poin penting sih, dan itu yang bikin kita ngerasa alhamdulillah jadi repeat order lagi, kliennya happy ya kan. Kalau menurut aku penting banget. Seperti apa yang dikatakan si pendiam Tiralundi. Kalau Cika seribet Wiwit kayak gitu gak sih kalau persiapan? Sama, dia juga ribet. Aku enggak salah lagi.
Dia juga ribet sama. Aduh, kalau gue jujur banget, itu kalau soal kostum tuh nomor 1 udah Ya paling. kan? Aduh, rasanya tuh ya kalau sekarang pengennya ngomongnya emang Eka punya butik gitu. Hari ini di request ini harus ada. Apalagi kan sekarang acara tuh makin banyak tema kan, nggak cuma warna kan. Jadi kadang-kadang tuh bener-bener spesifik banget. Kadang tuh bener-bener Superhero lah ya kan? nyari ngubek-ngubek dan Tematik gitu anehnya, ya. dan anehnya kalau lagi dicari entah gimana caranya bisa hilang di mana-mana. Gak Misalkan ada. udah habis eventnya dia kayak ngeledek gitu, memanggil-manggil di depan. Lah ini baju yang gue cari kayak gini nih kemarin. Banyak bener. Cuma itu sih jadi bagian keseruan sih ya, bener gak? Iya benar. Iya. Itu keseruannya. Terus jujur kalau bajunya oke, terus bisa memuaskan sesuai dengan requestnya klien ataupun juga penyelenggaranya, IO-nya, itu tuh kita tuh kayak ada confidence tambahan gitu loh, kayak ada mood booster tambahan. Karena kita tuh udah sesuai, terus udah juga jadi nyaman. Nah cuman yang kocak nih, gue punya pengalaman ya Om Dato, sama anak-anak media, terutama anak-anak tekno. Karena kan sekarang tuh zamannya kita upload dong di sosial media kan. Iya benar. Saking akrabnya, dia bisa tuh ada yang sering kali nanya langsung tiba-tiba gitu. Jess, Sorry. ya bajunya udah pernah di event yang lain. Di ini kan? Ya ampun gila. Gue antara malu, seneng, bercampur aduk. Iya, jadinya kan kalau senengnya, wah dia perhatiin gue berarti nih ya udah pernah pakai baju ini. Tapi kan thanksin juga ya Mak ya. Oh ternyata Iya mereka padahal ingat nggak mungkin banget. kita pakai Mereka 1 kali doang, Jo. Belum balik modal, Om Darto. Padahal ini wartawan-wartawan telco ya, bukan wartawan apa Nah, namanya. itu dia. Tapi makanya. kalau ngomongin aku ngulang baju, aku pernah ditegurnya sama menteri loh. Sekelas menteri. Serius? Kenapa tuh ditegurnya? Serius, Pak. Karena mungkin selang eventnya itu 2 minggu sama Pak Rudiantara. Jadi hari itu aku nge-MC di acaranya Menteri Keuangan. And then 2 minggu kemudian aku nge-MC untuk kalau nggak salah satelit Palapa deh, dia launching di Kemenkominfo. Nah, karena selang 2 minggu terus karena aku udah bilang sama si yang hire gitu kan, aku ini udah pernah pakai bajunya terus ada Bapak, aku bilang gitu. Enggak, cuman nggak apa nih yang dipilih sama klien juga. Oh ya udah oke. Iya kadang-kadang kan kekeh kan. Gue pakai, ya kan? Itu Ibu itu pas banget bajunya buatannya Om Item, jasnya Om Item terus. Iya kan? Terus hari itu gue datang sebelum nggak ada yang pakai banget kan. Jadi betul. Terus pas gue udah nge-MC kan si Bapak udah senyum-senyum tuh Pak Rudiantara dari depan aku gitu kan. Set pas udah turun, habis itu salam udah selesai acara nih. Terus dia bilang kan gue salaman gitu sama Pak Rudiantara lo Pak gitu. Terus dengan pedenya gue bilang ini masih inget saya Pak. Terus dia bilang gini, masih kamu kan pakai baju yang sama. Aduh. Gila. Aduh. Rasanya Anda ingin buka baju saat itu ya, Bo? Bukan lagi. Bukan lain. Itu maksud aku juga kaget sih, bener kaget sih. Karena sekelas menteri gitu yang dia masih inget gitu. Tapi bener ya, kadang kan pernah nggak sih yang lain juga ngalamin, kita tuh udah nyiapin baju baru nih, misalkan gitu ya buat event ini. Terus tapi yang dipilih kayak Wiwi, iya. kasih option lain dong. Akhirnya kan kita kasih option lainnya yang baju yang udah pernah kita pakai kan. Iya. Akhirnya dipilih yang itu. Gue tuh pernah sampai paksa loh. Mbak nggak mau ini aja baru loh Mbak, saya baru beli loh. Belum pernah dipakai loh di nggak mau Mbak, bener loh. Iya benar itu benar. Eva sekarang Eva. Ada aku. Dia nggak usah pakai baju juga nggak apa-apa. Nggak usah pakai baju juga nggak apa-apa dia mah. Eva kayaknya disposable nih, satu baju udah kelar langsung nggak dipakai lagi. Pakai kulit aja nggak apa-apa dia. Jadi requestnya warnanya biru, udah gitu aja, nggak ada bajunya, pokoknya biru. Kalau aku tuh kebetulan memang cita-cita dari kecil ya Tuhan pengen deh punya kerjaan yang bisa menor sama pakai baju bagus gitu, dan terkabul ya. Yaitu menjadi MC. Jadi itu bisa menor dan bisa pakai baju bagus. Kebetulan iya nggak semua kerjaan ya Bo bisa menor begini ya Bo. Menor tapi dihargai bagus gitu ya, maksudnya orang tuh respect gitu. Dan aku emang juga pakai mua aku tuh kebetulan mungkin Om Dato inget ya Neni kan.
yang suka Om Dato godain juga. Iya. Aku punya, Aduh, Pak Ade. kebetulan teman-teman juga banyak desainer, jadi kadang-kadang aku bisa pinjem gitu nyewa-nyewa. Karena kalau udah beli-beli lagi sekarang kayaknya udah beli terus pasti besoknya nggak bakal kepake lagi gitu. Iya, sampai penuh banget kan lemari udah nggak muat tempat ya, Bo. Apalagi kayak telco gitu ya, misalnya nih satu ini udah ngeluarin produk gitu, pasti besoknya gue harus buru-buru MC. Pak cepetan besok gitu kayak orang yang jadi udah untung temen tuh Kejar banyak. kejar tayang gitu ya. Tayang. Dan kalau di telco kan produknya tuh kenceng banget ya, apalagi waktu dari zaman 2G, 3G, 4G itu kayaknya hampir gitu tiap hari semua orang MC karena begitu si ini keluar, si ini langsung juga keluar semua dan kebetulan kan aku yang si biru ya, yang ada lagi yang si merah. Sekarang aku udah ganti loh, sekarang aku jadi diva pink. Nah, kebetulan yang si merah itu sepupu aku kan, si Ica. Jadi kan dia bisa bilang, Pak, gue habis ini, pasti besok gue. Oh bener kan, gitu. Kita tuh kayak, ya tahu kan waktu itu si merah sama si biru tuh kayak, gitu. Untung juga sih dari situ ya. Nah, itu baju udah banyak keluar gitu dan aku bener-bener memperhatikan penampilan, memperhatikan semuanya dari atas sampai bawah karena menurut aku jadi mereka nih kayak IO semuanya udah bikin konsep mateng banget terus yang maju tuh aku doang gitu. Jadi kalau misalnya akunya aja nggak bisa merepresentasikan mereka, kasihan gitu. Apalagi kalau udah kayak telco gini kan tahu-tahu robot gitu ya, terus tahu-tahu 2.000 berapa. Nah, aku harus bisa baca maunya dia. Oh, maunya dia kayak bajunya kayak gini deh gitu. Terus ya udah aku kan temen juga banyak. Jadi lo ada nggak gini. Ternyata langsung cepet gitu. Dan keduanya lagi, aku pengen orang menghormati aku dari situ gitu ya. Kalau misalnya kayak bosnya udah keren, terus MC-nya kayak babunya gitu di bawah gitu kayaknya. Gimana nanti wartawannya ngelihat ini siapa sih ngalangin aja nih udah jelek ngalangin gitu kan. Minggir jangan ikutan foto. Kalau gini kan ada jelek banget ya Ibu ya langsung ya. Kalau gini kan MC foto-foto gitu. Cuma aku punya cerita lucu banget juga tentang kostum. Jadi saking aku detailnya sama baju, aku pernah disuruh ganti baju bukan karena aku jelek, tapi justru aku kecakepan. Hah? Perhatian gitu. Ya. Jangan saingan dari mungkin direkturnya mungkin lebih tersaingi lebih jadi jelek, ya, kita jadi MC-nya cakep itu kan terus turunin gitu ya. Ya, bener ya? Jadi itu betul. kejadian ya? Ya. Jadi aku ngerasa itu kan namanya udah gede ya, namanya udah besar lah gitu. Jadi aku namanya udah gede, nggak mungkin loh aku pakai baju yang biasa gitu. Yes. Ya udahlah sejadi-jadinya yang aku pikir dia udah tahu aku kan, ngelihat deh foto-foto aku, bagaimana aku cara berpakaian gitu. Nggak taunya aku nanya, apa kurang sopan? Enggak, udah bagus banget. Tapi kebetulan ibu cuma pakai jeans sama kaos. Iya benar. Sementara gue aku pernah juga. Udah pakai payet. Terus nggak bawa baju lagi, kan udah di-approve juga gitu kan. Akhirnya ya udah pakai baju itu juga. Teman sepanjang acara si ibu bosnya kayak nggak nyaman lihat aku gitu, kayak menurut dia ya gitulah, ini MC-nya kayaknya kecapepan. Tapi jadi antara gitu sampai oh my god, baru kali ini aku dipuji kecakepan. Sampai ya makanya sekarang kan jadi banyak yang minta foto dulu, mungkin karena ada kejadian gitu juga kali ya. Mungkin si bos mau ngelihat dulu, coba MC-nya bajunya apa. Oh iya benar. Baju sama aja gue pernah, sama bosnya. Astaga, kok bisa? Dan itu jadinya aku marah sama desainernya. Waktu dia denger nggak ya, hai sayang, aku ngomongin. Jadi dia lupa kalau dia juga bikinin baju yang sama. Tapi dia nggak tahu kalau itu buat ibu itu gitu ya. Kok bisa sih? Makanya cuma beda warna. Work banget ya. Dia pink, terus aku agak fuchsia gitu dia. Jadi lebih ngejreng sih sebenarnya gitu. Dia lebih kalem. Cuma detailnya sama.
untungnya kita berdua ternyata dia bintangnya sama gue ceritanya. Dia malah ketawa, hahaha, dia bilang gitu, happy banget bisa satu baju sama MC-nya yang cantik ini. Padahal gue di belakang udah yang mati gue, baju gue. Deg-degan ya, Beb. Deg-degan ya, Mak. Ya gitu deh tentang baju Om Darto. Ini kalau kita dengerin tampilannya cuma beberapa menit, beberapa jam, tetapi kehebohan di belakangnya itu kan luar biasa gitu. Makanya aku sangat respect banget ya sama teman-teman di MC ini kan. Kadang-kadang juga ya suka ngobrol juga sama teman-teman, ya kita respect lah kalau dia lagi ngomong kita dengerin lah gitu kan. Atau mungkin mungkin nggak tahu ya. Terima kasih loh Pak D. Nggak tahu maksudnya dengerin dalam pengertian juga mungkin nggak langsung kita melongo kayak gitu kan. Gitu kan. Itu kan sama Eva gitu kan. kayaknya melongo ya, Pak. Kita sering difotoin loh sama Om Darto. Iya, bener. Iya ya. Pertanyaan nyeleneh gitu kan. Sebenarnya kalau dibandingkan sama cowok gitu ya, ya mungkin cowok biasanya modalnya kan lebih kecil lah gitu kan. Oh iya. Pakai jas gitu kan. Kalian jadi saingan nggak sih kalau jadi MC? Apakah memang performa itu menjadi lebih penting gitu ketimbang ya maksudnya si IO ini ngomong lu pakai cowok aja deh gampang nggak usah ribet-ribet gitu kan. Kalian juga kan tentu dipikirkan juga kan karena kan modalnya mungkin ada make up, ada ini nggak mungkin harga dari segi tarifnya pun juga mungkin mereka harus ngerti juga. Kepikiran nggak sih sama kalian tuh cowok-cowok itu atau mungkin enakannya di combine gitu jadi bareng. Evan nggak pernah pasti sendiri dia kan biasanya kalau yang suka pernah. Biasanya kalau suka sendiri juga yang dikerjain si direkturnya tuh abis apalagi kalau direkturnya orang bule gitu kan, bule Jepang gitu kan, Korea harus dimakan sama dia itu kan. Nah, menurut kalian gimana tuh seperti itu tuh? Lu mah buka aib gue gara-gara gue bilangin lo godain makeup artist gue. Bukan, tapi kan faktanya kan gitu. Tapi asik. Gak apa-apa bercanda kok Om Darto, lempar aja handphone yang baru ke sini. Iya, asik. Yang udah bekas di review. Aku udah pernah loh dikasih, jangan iri ya. Ini bukan aib. Itu jadi ceritanya. Kamu dikasih nih. Jangan keras-keras tuh yang lain pada minta juga kan. Kedengeran. Om Darto kedengeran ya. Coba kirim lagi ke Cika Jessica, Firaluni dan Wiwit Salman. Syukur. Kalau tolong ya. Di mana-mana tuh adil. Pertanyaan tadi tuh yang cowok. Gue yang siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab dulu silakan duluan. Kalau aku sih sebenarnya suka loh kalau MC ada cowoknya gitu ya, karena kan capek juga loh gitu ya, satu panggung gede gitu terus kita makan sendiri gitu kan. Apalagi nggak semua ibu-ibu suka lihat cewek-cewek gitu kan, ibu-ibu juga mau lah lihat pemandangan laki gitu kan, kita bagian bapak-bapak yang kan. Ibu-ibu juga pengen di wartawan juga sama gitu kan, cewek-cewek juga pasti lihat yang cowok gitu kan. Iya, gitu kan. Jadi aku sih suka, dan kalau misalnya masalah penampilan, aku rasa sekarang cewek sama cowok sama ya, beratnya cowok sama modalnya. Sekarang bedakan kok, Bo. Iya benar. Bener Eva. Cowok juga perawatan kok sekarang. Iya, jadi kayaknya sama kok mereka. Terus kalau masalah ya rate gitu, harga ya masing-masing lah ya, bagaimana ininya mereka, penawarannya mereka. Tapi kalau kataku sekarang cewek cowok sama gitu. Apalagi kalau misalnya cowoknya cakep gitu kan, wah pasti dia juga tinggi tuh pasang tarifnya ya, karena kan enak banget dilihat gitu. Ya nggak gimana-gimana sih Om Darto. Pokoknya seneng sih kalau ada cowoknya, malah ngerasa kayak TikToknya tuh enak. Apalagi kalau cowoknya cakep, terus dandanannya cakep, matching sama kita gitu. Kayaknya seger banget ya, seger banget di panggung pede gitu. Aku pernah juga dapet yang nggak sama gitu, kayak misalnya, aduh aku udah habis-habisan, sementara dia biasa banget misalnya gitu. Kan gue kayak emaknya jadinya kan udah tebel gitu. Kayak ibu tiri. Apa tante-tante gitu. Bawa berondongnya ya kan? Karena dia cuma pakai kayak ya gitu aja lah gitu. Biasa gue sampai yang
boleh nggak kamu pakai dasi dulu deh atau pakai apa deh? Ada bedak nggak? Bedakin dong dia. Karena kan beda kan kalau cewek bedakan terus sebelahnya nggak bedakan tuh kayak ya kan kita kayak tebel banget gitu. Jomplang ya. Ya, jomplang gitu deh. Tapi seru kok. Wiwit tuh kayaknya kalau sama Henry kayaknya juga cocok juga tuh. Oh, dia kan cakep Henry. Luar biasa tuh kan. Soulmate itu, udah sahabat itu. Udah cabat. Tapi emang semua rata-rata yang MC sama Henry emang enak aja ya, karena kan kayak udah TikToknya udah kayak enak banget, udah saling kontakin banget dan kayak ngerasa udah tenang. Kalau ada partner tuh kalau yang udah cocok tuh kayak oh udah aman nih. Kalau salah dia mengcover kita juga. Terus kita juga jadi sama-sama tegang bareng, tenang bareng. Terus kalau ada lagi bercanda bisa ada yang bisa nimpalin. Tapi kalau dapet yang gak cocok juga ada yang jadi, aduh kok jadi garing banget atau enggak jadi nggak klop. Itu juga banyak ngalamin gimana cara ngelewatinnya. Karena tetap aja dinilainya kita menjadi berdua itu akan jadi satu. Nggak mungkin jadi kita mau ini gue aja yang keren, terlalu deh lo hancur, kan nggak bisa. Jadi gimana pun kita harus sebelum event itu harus gimana chemistry-nya biar bisa dapet. Kalau masih anaknya masih mau belajar sih enak. Partnernya, yuk Bu gimana nih Bu, coba dong tante ajarin, ponakan banget. Nggak, biasanya kalau lagi couple kayak gitu dicocokin atau mungkin memang bisa latihan dulu latihan dulu ya, ketemu juga dulu ya gitu ya, maksudnya kalau ketemu banget briefing dulu terus latihan dulu janjian WhatsAppan terus sebelum naik juga kita pasti ngebahas nanti openingnya mau gimana, at least opening dulu ya ngomongnya gimana nih, ini bagian gue, ini bagian lo. Tapi ada yang udahlah nanti aja di atas panggung, kalau udah yang hits banget ya udahlah nanti aja lihat di atas panggung. Oh my god, itu lihat apa? Kalau jadi bagus, kalau udah nggak latihan jadi berantakan juga ada kan, kayak misalnya nggak klop atau apa. Tapi kalau aku sih berusaha untuk aku pernah sempat yang gini, aduh masih berondong, waduh dia masih baru nge-MC, nih gimana nih. Tapi aku mikir daerah nih waktu itu di Surabaya, aku pikir tapi bisa lah insya Allah. Pas lagi JR dia tuh ngomongnya belepetan mulu, nyebutin produknya tuh kebolak-balik. Aku bilang aduh mati nih gue mati. Tapi akhirnya pas mau ke hotel waktu itu mau mau ganti baju, dia bilang gini, Ibu Wiwit udah sini aku anterin aja. Ya udah pas saya anterin jalan aku bilang gini, kamu nanti santai aja ya pokoknya gini, kamu tenang aja pokoknya kita berdua ngomongnya jangan buru-buru. Aku bilang nanti janjian kata-kata ini kamu ini aku. Nggak tahu kenapa pas lagi live dia bagus banget dan keren banget. Jadi emang semua itu bisa terjadi sih kalau kita saling percaya ya dan saling mau saling support. Jadi jangan pernah underestimate bahwa oh my god hancur nih acara gue nih, berantakan deh nih anak masih baru. Jangan mikir kayak gitu deh, karena semua orang kan kita pernah ada di titik itu juga kan yang masih baru. Itu betul. Jadi ya saling ngelengkapin dan alhamdulillah jadinya bagus banget dan dia tuh jadi pede banget, nggak ada salah, nggak belepetan, dia lucu. Oh ternyata orang tuh harus nyaman dulu kali ya, mungkin baru dia bisa jadi ini. Jadi menurut aku partner tuh lebih enak. Sebenarnya aku lebih nyaman berpartner sih kalau acara-acara yang bisa berpartner ya. Tapi kalau budgetnya nggak bisa berpartner ya udah sendiri aja. Harusnya Henry di sini ya. Wih, harusnya Cupu ada di sini ya. Jadi biar dia sharing juga. Iya, benar. Sebenarnya banyak IO itu patokannya memang dia dari bagaimana cara dia berpenampilan, betul. Postur badannya juga bagus gitu ya. Karena bukan di mana-mana, kita tuh cewek kan pakai high heel gitu. Nah, si Henry itu yang paling pas di panggung. Kita mau pakai heel setinggi apa aja dia tetap cakep, yang berdiri terus badan bajunya semuanya gitu. Iya, yang bisa matching sama semua baju kita tuh dia kayaknya ya. Tapi sekarang juga udah banyak sih semua kayak gitu. Udah dan mereka juga udah mulai cari baju. Om Darto cowok-cowok juga udah mulai pakai desainer. Terus mereka udah pakai stylist juga, udah pakai udah salah, pakai MUA. Udah pakai MUA juga. Udah shading, Om Darto udah shading cowok-cowok. Nah kalau papanya, tapi aku lihat kayaknya Cika sama Ludi kan aku jarang lihat ya, di acara telco pasti sendirian gitu kan. Apa memang permintaannya sendiri gitu kan. Paling sering mau Wiwit berdua ya sama Hendrik, nggak tahu juga ya apa
apa CEO-nya memang boros gitu kan, atau mungkin yang lain nggak boros gitu kan. Pernah nggak sih ya kepikiran ya pasti mungkin kalau berdua mungkin lebih ribet gitu kan, banyak harus ya menyamakan persepsi kan, menyamakan biar nggak satu dominan yang satu lagi enggak gitu kan. Kalau Cika kalau pengalaman kalau lagi berdua gitu seperti apa tuh? Kalau tadi kan Wiwit kan heboh, terus kemudian juga Eva juga heboh gitu kan. Harus lihat-lihat juga dulu nih. Atau mungkin kalau ke daerah mungkin yang cewek dibawa dari Jakarta gitu kan dicombine sama dari MC daerah lokal. gitu. Iya, Gimana tuh Sering banget tuh. Sering banget apalagi acara telco kan. Keributan apa yang terjadi kalau kayak begitu? Ada huru-hara ya, huru-hara di belakang ya. Nah itu sering banget tuh, bener tuh Om Darto, kalau telco terutama kan seringnya maksudnya kita mungkin udah tahu produk knowledge-nya, jadinya kita yang dibawa terus partnernya ya udah deh biar hemat budget ya kan. Nah, jadinya langsung dari lokal gitu. Ya pasti yang pertama tantangannya gimana bisa ngekliknya. Kayak tadi Eva bilang, terus Wiwit bilang. Karena kan mungkin kalau kayak Henry, kita udah sering bercanda, udah sering main bareng segala macam. Ya kita udah minimal udah kenal lah ya, udah dapet gitu. Tapi kalau yang bener-bener baru, terus bener-bener ada bedanya gitu. MC yang Jakarta sama MC luar kota, mereka punya style sendiri, karakter sendiri. Sedangkan kita punya beban banget kan buat bawa brand ini sesuai dengan yang udah kita di-briefing di Jakarta, dan sometimes entah itu IO, PR-nya ataupun juga si klien mau ya, ayolah Jess, lo maksudnya ngelit lah, lo yang misalnya kayak ini. Ya, kita kan juga nggak semudah itu gitu untuk bisa apa? Kalau dia ngomong apa terus kita kan nggak mungkin kita atur kan. Cuman kalau dari aku pribadi sih selalu ngelakuin kayak yang Wiwit bilang tadi. Maksudnya yang pertama tuh kita ngobrol dulu, ajak ngobrol, bangun chemistry bareng-bareng. Terus dilihat kalau misalkan ketara, ayo langsung jalan, bisa ngeklik, bisa langsung cepet ya. Iya, benar. Tapi kalau ada tantangan, kayaknya nih nggak masuk nih, nggak ngeklik nih, ya coba cari solusi, terus coba encourage dia. Tapi sering juga kayak aku pribadinya misalkan tiba-tiba partnerinnya sama yang aku anggap misalnya levelnya lebih tinggi lah gitu ya, jadi lebih terkenal. Jujur kalau buat gue pribadi itu jiper duluan. Banget, lebih berat sebenarnya. Aduh, ntar gue kalau jelek, kalau nggak bisa nyain dia, maksudnya nggak bisa nyeimbangin dia gimana nih ya gitu ya. Wah itu perang banget tuh sama mentalnya, gimana nih deg-degan. Tapi itu bener-bener sama, balik lagi semua kuncinya tuh chemistry. Jadi waktu pertama kali ngobrol, terus kita udah berusaha komunikasi ini, Kak nanti tolong dibantu ya Mas, ini ya kita bareng-bareng ya, nanti aku perlu gimana. Sama yang aku pelajarin gini, kuncinya cuma satu sih. Ketika partner lo lebih ngegas, lebih dominan, ya kita jadi yang santainya. Tapi kalau pas lagi dia yang lebih santai, maksudnya yang diem, nggak ngambil part banyak, nah kita yang mesti lebih dominannya. Jadi lebih kayak nyimbangin aja gitu, jadi sama rata gitu dua-duanya. Jadi lebih belajar lebih fleksibel untuk semua partner apapun tipenya. Cuma satu, gue punya tantangan. Benar. Itu masalahnya kalau kayak partner, susahnya tinggi badan Om Darto. Iya itu toh. Benar. Jadi saya nggak bisa dapat yang tinggi. Ini Tira nih bener menurut kamu gimana nih? Jangan main bener-bener aja Bang. Udah hampir sudah mewakili sih semua jawaban teman-teman. Tapi memang ya kalau balik lagi memang ke chemistry, karena kan satu panggung itu nggak bisa dua-duanya dominan, nanti jadinya berisik. Audiens juga akan capek ngedengerinnya. Jadi memang harus janjian siapa yang mau nge-lead, siapa yang mau follow, atau memang kalau memang mau dua-duanya sama-sama dominan, tapi benar-benar harus ngisi. Itu sih kuncinya. Kalau aku kayak tadi yang Cika bilang, ketemu sama partner yang artis gitu kan. Dulu awal-awal aku masih ngerasain jiper gitu Cika, sama sih kayak kamu ya kan. Aduh, udah gitu kan yang lucunya dia abis udah selesai acara, dia di foto, kita kan kayak pembantunya gitu ya, ngeliatin aja nggak ada yang ngajak foto. Bener. Pojokan, sedih deh. Iya kan. Terus nah tapi memang itu awal-awal ya Om Darto, awal-awal. Tapi akhirnya setelah kesini, akhirnya aku menempatkan posisi diriku
sama partner aku hari itu mau dia artis, ya di posisi yang sama. Kenapa? Pertama, gue nggak mau rugi, bayaran dia lebih mahal. Pasti lebih mahal, ya kan? Nah, gue nggak mau gue yang banyak ngomong doang, karena dia bayar lebih mahal, dia yang harus banyak ngomong. Jadi, kalau aku punya moto itu jangan work hard, tapi work smart, gitu. Yes. Nih perlu ditiru nih kayaknya nih, kayak bener juga ya kan. Iya, jadi kalau udah dia lebih mahal. Ngomong itu Enggak, aku pernah ngerjain dia, Cika. Dia aku pernah berpartner sama Calontong dan dia aku bener-bener aku suruh mikir. Because I know bayarannya dia bisa berkali-kali lipat bayaran kita kan. Jadi ya that's it. Work smart. Jadi dia yang suruh banyak ngomong lah. Dia host gue loh, gue co-hostnya. Tapi emang itu orang pinter banget sih, Calontong pinter sih. Kalau gue boleh sharing sedikit ya tentang kita nge-MC sama artis, banyak banget artis yang bisa kita pelajari. Misalnya kayak ada artis yang nyuekin gitu ya, so jangan diikutin gitu karena rasanya nggak enak. Jadi aku belajarnya gini, kalau misalnya nemu artis dia baik, berarti aku akan ngikutin dia ke orang lain. Jadi begitu aku ketemu sama orang lain yang baru juga, aku akan ngikutin secara si artis ini. Karena mungkin tadi kayak Jessica, kayak siapa tadi, Wiwit ya, yang si gelagapan, yang karena dia lihat kamu tuh artis, Wit, jadi dia kayak gugup gitu loh. Aduh, gue sama Wiwit loh, lu tahu dong siapa Wiwit? Nah, MC ibu kota Jakarta. Bukan lagi. Belum lagi si klien mungkin udah ngomong, nanti kamu sama Wiwit ya, Wiwit tuh ngetop banget loh, gini. Wah, pasti dia nungguin lo aja udah gemeteran. Tapi bener loh, Pak. Jadi gue pernah tuh dipartnerin ya Om Dato ya sama ininya MC daerah gitu. Terus yang ininya yang kocaknya, dia tuh udah sampai ketakutan sendiri, jiper sendiri, karena tuh dia udah sampai searching di YouTube, di Instagram. Aduh, Kak, kok udah banyak banget ya, ini pengalamannya udah panggungnya yang grande-grande. Aduh, nggak apa-apa, itu semua sama. Dia jadi udah yang takut duluan. Nah, jadi aku udah dipasangin sama beberapa artis. Jadi ada beberapa yang aku akan tiru sifatnya, kayak mereka ke aku baik. Misalnya, Pak, kayak Steny Agustaf itu dia baik banget ya. Dia Aku pernah lihat gue kan suka banget tuh. Dia mengayomi banget, orangnya mengayomi. Itu kayaknya kakak para MC deh. Ya, Om Dato pernah kan gue sama Steny kawin banget kan, kayak dar. Itu padahal gue tuh udah, gue tuh pernah jadi asistennya Steny. Jadi gue pernah bawain teh botolnya Steny, pernah bawain sepatunya Steny. Tahu-tahu gue jadi MC dan gue bareng sama dia. Gue sampai ngomong, Steny masih inget gue nggak? Gue kan pernah jadi asisten lo, gue bilang gitu. Gue pernah bawain tas lo gitu. Ingat, lo sekarang MC. Lo kebayang nggak bedanya gue sama dia jadi pembantunya sama bosnya, terus kan satu panggung gitu ya. Tapi dia tuh nggak ada gap sama sekali. Dia bisa yang, Pak, nanti lu mau ngomong apa, Pak? Pak, ntar lu makan ini bapak ini. Benar. Ya gitu. Nah, akhirnya gue ngerti, gue mau kayak dia kalau nanti gue ketemu orang baru atau apa, gue mau kayak dia. Karena rasanya enak gitu. Tapi kalau ada yang nyuekin gue nggak mau nih kayak orang ini. Karena rasanya nggak enak. Dan di panggung tuh nggak hidup. Pasti orang juga ngerasa kok, Eva lu dicuekin ya, Eva. Saya gue nggak akan mengikuti yang negatif gitu, nggak akan. Jadi kita jangan sampai kita digituin orang terus kita gituin orang lagi gitu loh. Jadi mending kita lupain aja kayak gitu. Iya. Gitu deh. Di samping berarakan gitu ternyata ada tersimpan hal yang baik juga ya dari Eva ya. Enggak lah, Eva kan cuman begitu, tapi orangnya baik banget. Parah, baik banget. Hatinya Hello Kitty loh. Oh iya. Terus apa enggak? Ini kadang-kadang gini suka kepikiran gitu ya. Ternyata dunia MC itu tuh kan ya maksudnya banyak bukan masalah, banyak item lah gitu kan. Karena kalau suka ngelihatnya kan ditampilnya depan gitu kan. Ini juga mungkin portfolio juga kali ya. Kalau Baja kadang-kadang ya kita nggak tahu juga ya, di telco juga lama-lama ya orangnya ketemunya dia lagi gitu kan. Apakah ini juga ngebawa apa yang dibawakan gitu kan? Karena kalau artis kan kadang-kadang kalau jadi ambasador juga suka ribut gitu kan. Misalnya dia pakai merek tertentu gitu, tiba-tiba keseharian dia nggak pakai merek itu gitu kan. Di MC
kebawa-bawa kayak gitu juga nggak sih? Misalnya Wiwit gitu kan, Wit lo pakai smartphone, enggak mas, gue pakai operator lain gitu kan umpamanya gitu kan. Nah kayak hal-hal kayak begitu kalian kebawa juga nggak sih? Misalnya yang Samsung siapa sih? Gue suka ketuker-tuker antara Cika sama apa Tira gitu kan. Ya, gue nggak tahu, lupa lagi kan. Yang Samsung gitu kan. Tiba-tiba sama-sama kok kita. Dua-duanya. Kayak gitu kan. Nah kayak gitu jadi beban juga nggak sih? Itu kan wartawan juga nanyain, kemarin pakai acara di Ano kok pakai yang ini gitu kan. Cara menjelaskan deh. Kayak itu Om Dato deh suka nanya gitu. Lu kok di sini Pak sekarang? Ya bener. Ya kayak gitu juga. Kemarin kok kayaknya di operator aku, sekarang jadi operator tuh biasanya kalau tembak udah ngomong diem. Gak usah posting ya, gak usah posting. Itu jadi ini nggak sih, apa jadi perhitungan juga nggak sih kalau mereka dari vendor A ke vendor B gitu menyeberang itu jadi masalah nggak sih itu bagi teman-teman di MC gitu? Siapa dulu yang mau jawab nih? Aduh, ini pengalamannya ya bebas sih, aku boleh cerita dulu nggak? Aku si pendiam ini boleh bicara. Boleh. Senang. Biar kelihatan nggak jomplang gitu kan, diem di pojokan gitu kan. Aku kadang suka gitu. Kalau misalnya brand misal nggak apa-apa ya nyebut merek ya, Samsung gitu kan, terus aku kebetulan punya dua-duanya, yang head to head-nya Samsung gitu, tapi nggak punya yang Cina-Cinanya gitu. Nah, memang kalau ketika aku nge-MC Samsung pasti aku keluarin Samsungnya. Itu sih sebenarnya lebih kepada gini, mungkin klien nggak menuntut itu, tapi lebih kepada kita respect sama yang meng-hire kita, itu sih satu. Kalau aku ini apa sih, Eva jualan minuman apa gimana sih, Pak? Promo. Lu sebenarnya gimana sih? Emang dia jualan minuman. Lu sekalian. Biarin aja lah, nggak mau kan. Anda mau kulit mulus? Nah, kalau misalnya aku punya pengalaman dengan brand yang dulu berwarna merah, yang sudah bertahun-tahun, aku nggak tahu ya teman-teman MC ini pada tahu nggak sih? Yang sudah bertahun-tahun, tapi dia lebih ke home appliance sih. Nah, sudah bertahun-tahun gitu, akhirnya aku nyebrang ke brand yang warnanya biru, which is sebenarnya hari itu yang aku ambil tuh brandnya handphone, bukan home appliance-nya itu brand gitu. Tapi yang warna merahnya karena ya sudah bertahun-tahun, akhirnya dia jealous gitu. Karena kan biasanya teman-teman media kan itu aja kan gitu. Akhirnya aku di kick out dari brand itu sih. Sebenarnya kalau curhat sama teman-teman IO gitu, MC itu kan bukan brand ambassador ya, harusnya kita bisa kemana-mana aja. Karena kita, kecuali memang kita ada satu kontrak eksklusif, hari itu misalnya lagi jalan roadshow sama brand ini, terus tiba-tiba kita nyebrang ke brand yang satunya lagi gitu loh. Mungkin itu ada bisa minta izin dulu, tapi hari itu karena aku gak ada, ya udah itu sih. Ya kalau aku sih cuma ngeliatnya gini, ya udahlah rezeki nggak kemana, ditendang dari situ yang lain nerima gitu aja. Bener nggak sih? Karena kayak Cika sama aku gitu kan, kita sama-sama di Samsung ya Cika ya. Kadang tuh kita suka, kadang suka IO-nya juga nelfon Cika, IO-nya juga nelfon gue gitu. Nah kalau apa ya, itu kan balik lagi ke available-nya kita berdua ya Cika ya, atau nggak MC kandidat yang lain gitu, sama ya udah rezekinya, mau hari ini mau rezekinya Cika atau hari ini mau rezekinya Tira atau MC yang lain, udah sih gitu aja. Karena aku nggak pernah apa ya, kadang kan apalagi kita ya Bu Wiwit, mungkin kita ngerasain yang namanya regenerasi, refreshment, ya kan, di satu brand misalnya bosen nih gitu kalau MC-nya ini aja gitu. Aku juga bilang, kalaupun kita tergantikan dengan MC yang baru ataupun kita ada MC yang lain gitu, itu bukan karena kitanya jelek, tapi memang karena media orang audiensnya juga butuh yang lain gitu. Jadi ya itu balik lagi ke rezekinya masing-masing aja. Ya kita harus nerima juga ya, kadang-kadang kan kayak udah sampai 9 tahun, ada yang udah 8 tahun di satu perusahaan, dan karyawannya itu aja, dan setiap acara kita terus, setiap event kita mulu, ya wajar sih ya kalau kayak mereka mau nyoba, dan pernah pengalaman mereka nyoba terus yang tapi garing pengen duit lagi misalnya gitu. Oke, alhamdulillah kalau yang
oh enakan yang ini, kita nggak dipakai lagi, ya udah lah ya. Nangis di pojokan paling gitu ya, sedih. Iya benar. Ya udah lah ya gitu. Nah, benar-benar. Kadang-kadang juga suka ada yang bilang gini, bosen nih, misalnya ada salah satu dari karyawannya yang bosen pakai bibit mulu lagi, ganti kek buat acara yang gatheringnya kita pakai yang artis atau enggak influencer atau enggak YouTuber siapa gitu. Ternyata pas mereka nyoba pun udah bayarnya pasti otomatis lebih mahal kan. Saya gini, iya tapi emang sih jadi beda ya, iya. Iya, tapi ada yang gini, tapi nggak apa-apa sih, kita kan jadi lebih kece, kita foto-fotonya sama dia atau gimana. Oh ya udah, tadinya kan setiap orang, setiap brand juga kadang pengen refresh, bosen sama kita-kita terus, ya wajar sih, dan harus kayak bisa nerima ya dengan kayak gitu. Karena kita langsung bikin, oh tadi gue harus bikin apa lagi nih biar kita tidak membosankan atau nggak bikin sesuatu yang baru ya kan? Ya. Dara bosen gak sama kita? Iya, bosan apa enggak ya? Tergantung deh. Ayo. Satu lagi mungkin kita waktunya udah hampir 1,5 jam nih ya. Jadi nggak kerasa sih, kurang. Kita 5 jam live-nya. Bukan. Di era pandemi ini kan kayak pas acara-acara pasti berubah total ya. Jadi kalau aku ngelihat sih, aku ngelihat sih kayaknya boring banget gitu ya. Jadi jumpa pers yang diadakan sekarang lewat online tuh virtual. Virtual tuh nggak hidup ya, nggak hidup gitu ya. Terus tiba-tiba ada MC yang ngomong mulu gitu, kita kan nongkrong di rumah gitu kan sambil ngatur, kadang-kadang dimatiin, di mute gitu kan, dimatiin tinggal pergi gitu kan, parah udah ya, sedih lah. Nah itu kalian tuh gimana tuh ya, penyesuaiannya pernah nggak sih dapat job gitu kan yang bentuknya virtual itu kan? Nah yang sekarang ini itu gimana rasanya gitu kan? Apakah harus ada perubahan suara, tekanan atau mungkin pendekatan gitu? Karena secara kan kita nggak ketemu kan, nggak ada orangnya kan di depan, ngomong di depan kamera gitu kan? Atau memang hopeless ya? Nggak ada job gitu kan? Siapa dulu nih? Kalau Eva nih, kalau lihat Eva gitu tiap sore ya, aja. Darto ya. Itu doa loh ya Om Darto. Oh doa, amin. Jangan jadi doa makanya. Ini apalagi ada ini nih, ada Mas Agus katanya nyapa tuh Mas Agus. Hai semuanya, praktisi MC ya. Wih, Ratu Prihojangan, MC handal, MC biasa aja suka apa sih? Suka duka sama audiensnya ya. Ada Om Are ya. Om Are ya. Halo Om Are. Hai. Ada Christian juga. Halo Chris. Aduh, sukanya deh kalau ketemu. Dan sekarang teman-teman media udah pada kaya-kaya, banyak duit. Aku lihat di Instagramnya, motornya, bukan main. Bener. Gila. Gadgetnya ganti-ganti, Beb. Gadgetnya ganti-ganti. Iya, gadget reviewan soalnya. Udah selesai kembaliin kan. Lama-lama aku pikir aku pengen jadi kayak Mas Darto aja lah, jadi wartawan gitu kayaknya. Bedanya keren-keren tahu, mahal-mahal, jalan-jalan mulu. Kan main. Setiap hari cuman pakai ini lagi ya, cuma review doang langsung ya jalan-jalan. Om Darto, kalau aku belum kemarin belum ada sih kayak MC yang webinar gitu ya, web seminar gitu ya. Ada beberapa tawaran tapi aku nggak tahu, belum jadi juga. Cuman kayaknya kalau dilihat gitu kita mesti beradaptasi juga kali ya, kayak mesti gimana gitu. Kita kan bisanya cuma ngomong gitu ya, sama modal kece sedikit gitu kan. Kece apa gitu ya. Nah kebetulan sih untungnya aku ada juga yoga kan, jadi aku langsung banting setir juga sih. Aku langsung ngajar yoga juga. Dan sebenarnya kebetulan dari si yoga itu aku mau ngasih tahu juga bahwa sebenarnya para MC ini nih hidupnya nggak cuma di panggung doang loh. Mereka tuh sebelum MC itu ada yang olahraga dulu lah, ada yang apa dulu. Di panggung tuh kalau nggak olahraga atau nggak jaga kesehatan, baru mulainya udah tepar kali udah. Apalagi yang sampai di luar. Sesak, Bo. Iya, udah sesak plus sepatu 12 cm. Kalau gue jujur ya, sorry motong Eva, kalau gue jujur sebelum naik stage gue suka kayak jalan atau lari-lari di tempat sendiri gitu, kayak buat kayak warming up ya, Tir.
Nah, iya makanya. Nah memang gitu kan semuanya gitu kan. Karena kita tuh butuh stamina banget gitu. Nah, makanya pasti ada pandemi ini ya udah aku jadi yoga sekalian juga ngasih tahu sama teman-teman lain ya gini lah sebenarnya MC itu ya bukan cuma di panggung aja terus sok-sok gitu ya. Di belakang itu ya banyak kegiatan yang mereka lakukan. So aku lihat teman-teman yang lain juga ada yang jualan ya apa gitu ya. Apa aja ya buat survive ya. Kayaknya langsung banyak bakat gitu ya keluar. Eka langsung jadi tukang rendang loh, Eka jadi tukang rendang, aduk mulu ya kan. Jangan sedih. Tapi sosmed juga bagi kalian juga kan ya nggak mungkin lebih gampang dihubungin gitu ya, kayak kan ada Instagram, ada YouTube, ada kan kayak Wiwit juga nih sama anaknya juga gue seneng juga gitu kan. Kadang-kadang emaknya nggak ada, anaknya juga serius dia manggil Om, gimana Om gitu kan, kadang ini jawabnya jangan yang nyuruh emaknya apa anaknya sendiri yang jawab gitu kan. Hargain, hormatin Om Darto. Iya benar. Pade. Nah, terakhir. Nah, kalau cuman Om Darto boleh nggak? Aku Apa? cuman, maksudnya kebetulan mungkin kayak tadi kan sebelum kita live streaming ini, puji Tuhan memang ada eventnya kan yang kayak webinar segala macam dan udah mulai kayak lebih common lah sekarang gitu. Cuma kalau ditanya ya pasti beda banget sama kalau kita benar-benar ketemu langsung ya. Iya, di off air kita, maksudnya yang di panggung ketemu langsung bisa interaksi. Kalau di sini sih sebenarnya bisa interaksi, semuanya juga bisa. Namun ada banyak keseruannya juga Om Darto. Jadi rasanya tuh kayak lagi penyiar radio gitu yang lagi benar. ada ekspresi nggak ada ekspresi, kita tuh perlu heboh. Tapi juga sebenarnya karena sekarang juga ada videonya kayak Zoom, terus webinar segala macam kan bisa. Ayo Bapak Ibu silakan tepuk tangan dari tempat Anda masing-masing. Wih kelihatan ini virtual applause. Macam kayak guru TK gitu kan yang lagi semangat. Tapi memang mau nggak mau, apalagi untuk acara tekno mungkin ya kita lihat kan kita juga belum tahu nih kapan selesai struggling kita nih. Jadi ya memang belajar menikmati dan ternyata memang seru juga, ada keseruannya gitu untuk bisa jadi MC di webinar atau di era new normal sekarang lah kalau menurut kita. Ya kita berharap juga sih untuk press conference atau nggak launching produk dari produk-produk yang sering kita bawain, akhirnya banyak juga ngadain acara-acara virtual sama media yang melepas kangen, bener gak? Itu bakalan melepas. Sekarang sih aku lihat sih udah beberapa udah ngelakuin itu, tapi kayak masih belum pede bahwa emang bisa. Belum berani sih Bu. Dan akhirnya ada yang memakai tetap jasa IO untuk ngelakuin itu kan otomatis lebih saving budget kan. Satu kan nggak sewa tempat ya kan, terus tapi memang tetap ada panggungnya, tetap ada tempat buat talk show, tetap ada pembicara dari CEO atau nggak sama dari narasumbernya, tetap ada stage-nya, tetap ada FOH, tapi kan beda, lebih sempit dan nggak begitu banyak ngabisin produksinya. Nah, ini aku lihat udah pada mulai banyak beberapa teman-teman dan juga brand yang kerjasama ngelakuin virtual event. Nah itu untuk produk-produk kayak kemarin aku lihat ya yang sering aku MC-in, Smartfan juga udah ada, tapi di Instagram dia. Nah tapi aku sih belum tahu nih apakah Om Darto sendiri sudah banyak dapat acara-acara terus kita nggak diajak jadi MC-nya atau juga. Tapi kayaknya kalau udah ada press con dan launching lagi dengan kayak produk-produk kita yang sering kita misalnya kita sering MC-in dan tetap pakai MC kayak biasa, terus medianya kelihatan semua kayak di Zoom gitu, nanti akhirnya banyak. Terus produk launchingnya seperti benar-benar virtual video launching. Kayaknya itu kan tetap menyenangkan ya untuk melepas rindu dan tetap efektif juga karena kan bisa Q&A, tanya jawab satu-satu dan aku rasa berinteraksi kok. Iya. Kalau maksudnya brandnya sendiri cepat untuk mengambil oke deh. Kenapa enggak kita ngadain virtual gitu. Jadi eventnya nggak terhenti selama berbulan-bulan gitu. Kita berdoa aja moga-moga di bulan ini lebih banyak lagi event-event virtual yang amin.
Sama semua Sebenarnya sih Bu, ya. kalau misalnya kemarin ngobrol sama orang IO, karena kan sekarang itu terkait dengan izin ya, izin yang masih belum jelas dari pemerintah gitu, rules-nya harus seperti apa dan bagaimana, kan karena memang kita nggak cuma PSBB nih yang bertransisi, kita juga di semua lini bisnis semuanya bertransisi gitu kan, beradaptasi dengan new normal ini. Kalau misalnya event virtual, udah kayaknya sih dari mulai pandemi ini berjalan 1 bulanan sebenarnya udah mulai ada sih kan Bu ya, event-event virtual gitu. Kalau ditanya Villa kemarin Tira sempat nge-MC baru pertama kali juga sih. Cuman mungkin akhirnya kalau Tira jadi kayak kembali zaman kita dulu siaran di TV Bu. Dulu Ibu mas ya kan. Kita benar-benar yang jadi di depan kamera pakai earpiece kayak gitu-gitu. Nah, emang itulah yang membedakan on air dengan off air gitu kan. Kalau off air kita bisa berinteraksi langsung, karena kalau dengan hadap-hadapan berinteraksi langsung, kalau aku sih sebagai MC aku bisa nerima apa ya namanya, energi yang dikasih audiens ke kita gitu loh. Karena beda sama yang dari layar itu sih. Cuma memang harus kita biar gimana pun harus beradaptasi. Sekarang kan yang lebih ini kan digital, aset digital juga harus ditingkatin lagi. Sama teman-teman IO juga lagi berperang dengan broadcasting nih mereka. Nggak semuanya IO bisa dengan broadcasting. Kalau ini mungkin makanannya orang TV ya. Tapi semua memang lagi pada belajar sih. Dan brand juga, mereka juga lagi pada belajar juga. Karena memang beda banget on air dan off air. Brand juga harus tahu itu. Kayak kemarin pengalamanku ya, maksudnya kayak mereka bilang ada pertanyaan nih tambahan, kalau kita off air biasanya kan tinggal diselipin kertas sama stage crew gitu kan, atau stage manager. Nah sementara kalau itu udah bicara on air, you can't do that gitu loh, nggak boleh ngasih kayak gitu karena akan kotor banget di kameranya gitu. Itu juga brand harus beradaptasi juga, membedakan on air dan off air. Om Darto bikin lah cepetan, aku siap, aku nganggur. Ah bener. Kita rindu ya. Sekarang MC kita berempat ala-ala inbox aja. Ala-ala event sekarang para MC kayak gini, tanggal 12 kosong, belum dikasih tahu tanggalnya kita udah bilang kosong. Kadang gue bilang gini, ada nggak yang lebih cepet gitu kalau gue? Terus udah gini, budgetnya berapa Mbak? Udah lo kasih tau aja budget lo berapa. To the point ya Mak ya sekarang ya Ibu ya. Mulai pusing. Pertanyaan ya akhirnya mungkin di sinilah kita belajar untuk bersyukur ya, semua teman-teman MC juga akhirnya merasakan bahwa mencari rezeki itu ternyata berat sekali. Sekarang di masa-masa seperti ini semua ngelakuin, bahkan teman-teman MC pada yang pada jualan love facial, teman-teman kita ada yang jualan makanan, ada yang jualan semua sampai katanya, ya Allah Bu, aku alhamdulillah untung 10.000, 20.000, aku udah seneng banget. Oh di sini kita belajar dulu, kita aduh budgetnya nggak masuk. Sekarang dengan kayak gini, oke. Kita emang harus dikasih kesempatan buat itu ya nggak sih? Bener nggak? Nyari rezeki 10.000, 20.000 sekarang adalah hal yang sulit untuk mencari itu, dan dulu kita lebih mudah, tapi sekarang kita lebih menghargain apa yang kita udah dapat. Dengan seberapapun kita merasa udah cukup nih, alhamdulillah. Yang penting kebutuhan sehari-hari semua terpenuhi buat keluarga, bener kan? Ya, Om Darto, ini live kan ya? Ini live kan? Halo untuk semua IO ya, tolong ini. Aku baju udah ada. Wifi ada semua. Ada wifi ya kan Mak? Bandwidth. Makeup udah ada luar set belum Mak? Makeup ada, gampang lah, tinggal beli tenang. Kalau udah DP bersih. Mama kalau kayak gitu udah nggak usah pakai MUA dulu ya Mak, makeup sendiri aja Mak. Tapi bener loh Mak. Kalau MC yang di new normal sekarang tuh paling enak, karena biasanya kita mikirin dari ujung kepala sampai ujung kaki kan. Bahkan kalau sepatu tuh mikirin sampai matchingnya. Nah kali ini bener-bener gue ngerasain baru kali bisa MC atas cakep, bawah tetap celana pendek kan. Nah. Om Darto boleh nanya nggak sih sama Om Darto? Apa tuh? Kalau teman-teman media tuh sekarang sibuknya ngapain ya? Ya sama ya, karena aku tuh hampir 3 bulan ya, semua jumpa pers, semua press conference semua. Benar kan? Lewat ini semua, lewat online streaming. Tapi ada MC-nya nggak sih Om Darto? Ada MC-nya. Tapi kadang-kadang itu nanya aku ya Om Darto ya. Tapi bukan kita ya. Bukan, ini nggak pernah, ini saya belum pernah lihat nih kayaknya, makanya. Kamu belum ada lihat ya Om Darto. Aku juga. Ini kayaknya pakai MC internal dari perusahaan ya. Iya.
tanyalah sama IO-nya, sama ininya, sama vendornya lah gitu kan. Ini kemarin juga kan Smartfren kan kok bukan Bibit gitu kan, mukanya. Oh iya, karena kan itu aku lihat itu di Instagram itu kayak acaranya lebih ke buat Instagramnya Smartfren kan. Jadi yang malah kemarin bikin Samsung malah orang lain nge-review produknya, aku malah nge-review ininya, MC-nya. Aku bilang, ih MC-nya gemesin, gue bilang ngomongnya gitu kan. Itu lumayan juga, ada 100 sampai 150 gitu kan di IG ku gitu kan. Apa tuh sampai maksudnya gemesin, apa tuh maksudnya? Gemesin maksudnya apa, coba lebih detail. Emang gemes gitu kan, ngomongnya tuh kayak zamannya lagu anak-anak dulu gitu ya, gayanya gitu kan. Lucu ya, lucu gitu ya. Kan. Pengen dibawa pulang, maksudnya gitu, gemesin. Pengen jadi anak, apa gemes pengen jadi istri? Mudah-mudahan datang dan semua teman-teman, tapi doa kita bersama juga supaya bukan doang, tapi semua teman-teman yang kerja di dunia MC yang lain. Yes, anak-anak kita juga semuanya bisa survive, bisa lewatin semuanya ya kan. Makanya saya tuh bikin ini, kepikirannya juga waktu itu selintas saya bilang kayaknya seru juga ya kalau ngomong sama teman-teman MC gitu kan. Ya kita juga pengen tahu juga lah ya, MC juga kan manusia kan, perlu didengar juga kan apa namanya keluhan-keluhannya, kesulitannya. Jadi seperti yang Eva bilang, kalau kita lagi kerja itu ya perhatiin lah gitu kan, kita juga kerja gitu. Itu menurutku nggak tahu ya dia ngomong tuh dari hati yang paling dalam atau masuk meteran gitu. Jadi lewat obrolan kita gini juga kita harus menghargai profesi orang lain. Benar. Ya, yang rakyat jelata inilah ya. Bisa dibayangin ya. Kalau kita bikin acara terus nggak ada MC, sepi juga gitu kan. Betul, kita memang dibayar, kita kerja, tapi kan ini juga ada kerjasamanya gitu loh, ya Fa ya. Ya. Tapi Om Darto kok ngajak ngobrol cewek-cewek 4 gini di malam Jumat ini, milih banget waktunya ya. Habis cowok-cowoknya. Gue bingung, cowok-cowoknya pada kerja semua ya, diajak ada yang mau gitu kan. Malam Jumat ternyata gitu ya. Henry persiapan soalnya cowok-cowoknya. Wah ini Henry juga nggak bisa, Mas Tony juga nggak bisa gitu kan. Terus Ica tuh sekarang lagi di Tasik dia. Di Tasik gitu. Alasannya katanya sinyalnya jelek gitu kan. Gue tanya, lu pakai operator apa lu? Cuma senyum-senyum doang. Nah, Om Darto, kasih bocoran dong buat kita MC. Ada nggak sih bocoran dari teman-teman wartawan atau media? Kapan sih kita bisa ada acara lagi gitu loh? Jadi kepo ya, kita berending dengan kepo. Tapi gini, dengerin. Handphone baru itu nggak sepi loh ya. Maksudnya. Iya, terus jangan. Hanya launching mulu loh. Jadi kita juga suka bingung. Paling lucu itu awal-awal gitu kan, ini orang nih jumpa pers apaan, di produknya juga kita nggak ngerti gitu kan, ngomongnya. Mereka juga sebenarnya cari format juga kan, gimana. Malah kayak presentasinya tuh kayak kita kuliah gitu kan, pakai PowerPoint gitu kan. Oh ya? Enaknya gitu kan, kita suruh dengerin gitu kan. Aku kan nge-swipe gitu kan, kanan kiri. Banyak yang nggak pakai video, dimatiin videonya. Ya, bisa dibayangin kan, bisa aja dia pergi kemana tahu gitu kan. Benar. Terakhir ya kita dikirimin rilis, jadi nggak hidup, tapi belakangan ini memang udah mulai banyak gitu kan. Ya mungkin kita semua juga belajar ya. Aku juga nih bikin acara kayak gini juga mampet juga, bikin apa ya. Kebetulan rekan aku nih Agus nih juga kan, dia juga IT gitu kan. Terus kita bikin, ini juga kita bikin. Kalian kan bingung kan, ini kita pakai apa nih Om Darto? Pakai Zoom, terus gimana tuh ceritanya tuh gitu kan? Ya itu, ini kita sebenarnya pakai Zoom. Ini kita live itu di 2 tempat, di YouTube dan di Facebook gitu kan. Mungkin nanti kita akan coba lagi akan live juga di IGTV gitu kan. Jadi sekali kayak gini bisa langsung 3 tempat gitu kan, ditonton orang banyak gitu kan. Dan seperti itulah gitu kan. Jadi ya semua selanjutnya. Jadi waktunya udah lewat nih kayaknya nih. Jadi bagaimanapun juga itu di belakang ada overtime. Jadi ke timekeeper, fans up.
Bukan dia kayak gitu. Asik, door prize, kartu nama. Iya. Ya, sekarang door prize. Asik. Gua pikir ngomong kayak gitu MC-nya bebas juga gitu, karena nanti udah door prize-nya kalau nggak ada yang mau udah kasih aja ke MC-nya kan, kayaknya itu kan curcol gitu ya. Emang Kayaknya. enggak, MC emang ini kepengen kita. Oh iya. Hai Queen. Artis cilik yang menyanyikan lagu cilik kan. Hai Mbak Queen. Hai, tante. Oke. Hai, ini Mama. Jadi apa namanya teman-teman, walaupun ngomongan kita ngalor ngidul, tapi bagaimanapun juga kita ini menunjukkan bahwa memang sebuah profesi itu ya dituntut profesional, keseriusan kan. Jadi tadi ngomongin soal kostum, ngomongin soal kesamaan knowledge gitu kan. Terus kemudian juga yang kostum juga tadi banyak yang lucu-lucu sama tiba-tiba yang kalau kita lebih cantik daripada yang undang itu juga jadi problem juga gitu kan. Dan macam-macam lah gitu lah. Jadi memang kita buat memang ngobrol gitu memang benar ngobrol gitu. Jadi nggak ada kesimpulan, nggak ada apa. Tapi terima kasih banget gitu kan. Jangan terlalu bisa memfasilitasi juga, dan kita juga teman-teman juga yang nonton juga mulai berpikir, oh oke, ternyata mereka juga ya sebuah profesi yang harus kita hargai juga, ya harus kita ya kerja sama juga gitu kan. Nggak ujung-ujung tiba-tiba aku nggak suka mau Wiwi, terus tiba-tiba kalau dia jadi MC aku bikin kehebohan dulu gitu kan. Harusnya ya cobalah kita support gitu kan, tiba-tiba dia mati angin gitu kan, kita ledekin gitu, dia semangat lagi gitu kan. Jadi kita bisa enak gitu kan. Nah seperti itulah, mungkin nggak ada atau terakhir ada yang mau disampaikan sebelum di closing ditutup, mungkin dari Eva dulu, mungkin mau ngomong apa? Oke, aku lagi ya. Makasih kamu paling atas. Paling atas soalnya. Pantesan. Oke, thank you banget ya Om Darto udah inget sama aku, udah ngundang aku juga di acara ini. Jadi udah lama soalnya pengen ngomong banyak gini ya. Semoga ini ada kiriman setelah ini gitu ya Om Darto. Amin. Ya. Amin. Oh yang amin bawah. Semua mau. Pokoknya aku berdoa juga untuk semuanya biar semoga bisa melalui musibah ini semuanya bisa beradaptasi dengan baik. Mungkin dari sini bisa jadi belajar juga saling menghargai semuanya yang kita punya ya. Terus jangan lupa follow Instagram aku eva.adam.love. Oke, ya. Biar sekolah ya. Sampai ketemu lagi ya, sehat selalu semuanya. Namaste. Amin. Ya, Cika mungkin dari Cika gitu. Iya, pastinya thank you banget udah diundang, bisa seru-seruan bareng. Yang paling pertama tuh bener-bener ngerasain ini ngobatin kangen ya, ketemu sama teman-teman. Juga ngebayangin tadi, oh gimana kalau balik panggung lagi. Tapi yang pasti semangat buat semuanya, buat teman-teman yang ada di sini, buat Eva, Wiwi, Mentira, buat teman-teman yang lagi dengerin live streamingnya kita hari ini juga. Nggak mudah memang ngelewatinnya. Nggak pernah ada yang nyangka juga bahwa benar-benar bisa kita di 1 bulan pertama nggak punya kerjaan. Tapi percaya, di balik badai pasti ada sebuah terang yang bakal ngejemput semuanya. Sukses buat kita, sehat selalu. Jangan lupa kirimannya akan ditunggu di depan. Dan kalau kamu butuh hadiah, silahkan langsung kirim di DM kita kepada Om Darto. Halo, Wit, gimana Wit? Makasih banget untuk malam ini, menyenangkan banget ya, melepas rindu. Ngelihat Om Darto mewakili semua teman-teman media yang jumlahnya puluhan biasanya di kursi di depan kita, di depan panggung, kali ini melihat kamu bahagia banget. Gimana bisa ngelihat semuanya tambah bahagia ya, semoga segera bertemu di satu acara, mau itu dari virtual ataupun bertemu langsung, yang pasti semuanya sehat ya sama keluarga. Semoga kita bisa ngelewatin ini semua dan kita bisa sukses terus dari rumah. Amin. Buat yang semua dengan perjuangannya, buat Eva dengan yoganya, hebat banget, juara Anda. Saya mau ngecilin perut saya sekali. Anda luar biasa tidak berperut ya. Saya pusing aja. Ada. Lemak saya bergelantungan di mana-mana. Saya
melihat Anda Airbag ya, Bu. semangat saya dari Airbag. Eva, Udah itu tolong kasihan Tira tuh. private dong. Kasihan Private, tuh. Eva. Gue makin montok. Closing, Kak.